hati suta tinggal di gunung-gunung. Video ini dibuat dalam rangka menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Klimatologi Layanan, jurusan Rekayasa Kehutanan, Sekolah Ilmu Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung. Sepenggal lirik dari lagu Tak Tinggal di Papua. Lagu yang dinyanyikan oleh kelompok vokal Pasinoge asli Papua, yang memiliki makna bahwa kekayaan sumber daya alam Papua tidak dapat terbantahkan. Bagaikan surga yang tersembunyi, tanah Papua menyimpan kekayaan alam mulai dari perut hingga permukaan bumi. Nama Papua berasal dari bahasa Melayu yang artinya adalah rambut keriting. Hal tersebut merupakan sebuah gambaran penampilan orang-orang asli di Pulau Papua. Papua terdiri atas 255 suku, ragam budaya, bahasa, serta kelimpahan biodiversitas yang sangat tinggi. Suhu Pulau Papua menunjukkan dimulai dari 19 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan sebesar 80% di udara. Wilayah Papua terbagi menjadi 2 provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Hutan di Provinsi Papua dan Papua Barat mencakup sekitar 42 juta hektar yang mewakili 24% kawasan hutan yang tersisa dari total di Indonesia. Hutan tersebut dianggap menjadi salah satu daerah perbatasan tropis terakhir di muka bumi ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terakhir pada tahun 2020, luasan total daratan hutan di Papua Barat menurut Menteri Kehutanan tahun 2014 adalah seluas 8,8 juta hektar dan di Provinsi Papua seluas 29,4 juta hektar. Berdasarkan buku Ekologi Papua tahun 2013, Papua merupakan habitat bagi 15.000 hingga 20.000 jenis tumbuhan yang diantaranya 55% adalah tumbuhan endemik, 2.000 jenis anggrek, 602 jenis burung yang diantaranya 52% jenis burung endemik, 125 jenis mamalia, 50% adalah mamalia endemik, 223 jenis reptilia dan amfibia, di antaranya
35% jenis endemik, 25 jenis ikan air tawar, serta 1.200 jenis ikan air laut. Kemudian diperkirakan bahwa terdapat 150.000 jenis serangga di hutan Papua. Provinsi Papua memiliki flora yang sangat beragam, dengan keadaan hutan yang lestari dan terluas di Asia Tenggara. Adapun spesies yang di dataran rendah, diantaranya ditemukan merbau atau Instia sp dan damar atau Agathis sp. Untuk daerah perbukitan, hutan Papua didominasi oleh Araucaria. Data iklim Provinsi Papua dari tahun 2010 sampai 2020. Berikut disajikan diagram-diagram curah hujan dari tahun 2010 sampai 2020 di Provinsi Papua. Kita dapat melihat diagram-diagram di bawah yang menyajikan angka-angka curah hujan, menyajikan angka-angka perubahan iklim yang terjadi di Provinsi Papua. Pada tahun 2018, diagram pada tahun 2019, dan diagram pada tahun 2020, sehingga kita dapat menyajikan data-data tersebut dalam suatu grafik di mana curah hujan tahun 2010 mencapai rata-rata 241,3 mm dan diproyeksikan 2020 mencapai 244 mm. Berikut proyeksi curah hujan 2070, di mana pada tahun 2070 Provinsi Papua akan mencapai curah hujan 264,33 mm. Perubahan iklim menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan dan kepunahan keanekaragaman hayati, sehingga berdampak pada terancamnya warisan budaya biologis biocultural heritage di tanah Papua. Berdasarkan citra satelit yang ditangkap oleh Greenpeace berjudul Forest Clearing for Oil Palm Plantation Map Between 2015 and 2018, beberapa tahun terakhir menunjukkan aktivitas pembalakan liar dan peredaran kayu ilegal terjadi di Pulau Papua. Pembabatan hutan untuk dialihfungsikan menjadi lahan kelapa sawit yang digunakan oleh berbagai perusahaan seperti Mars, Nestle, PepsiCo, dan Unilever. Berdasarkan analisis dengan citra satelit, terlihat bahwa sekitar 4.000 hektar hutan hujan seluas setengah kota Paris dibabat oleh perusahaan PT Megakarya Jaya Raya pada rentang bulan Mei tahun 2015 hingga bulan April tahun 2017. Deforestasi adalah salah satu faktor terbesar terjadinya perubahan iklim dan menyebabkan penurunan serta kepunahan spesies flora maupun fauna di Pulau Papua. Angka deforestasi dari tahun 2013 hingga tahun 2018 ditunjukkan oleh Badan Pusat Statistik. Berdasarkan peta konsesi perusahaan Forest Watch Indonesia, deforestasi hutan Papua terjadi
karena konsesi perusahaan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan tanaman, hasil hutan kayu, hutan produksi, perkebunan kelapa sawit, pertambangan, lahan gambut, dan hak guna usaha seperti untuk lahan pertanian. Penelitian terkait informasi data keanekaragaman hayati di hutan Papua sangatlah minim atau masih sedikit sekali. Ketika pembukaan dan pembabatan hutan terjadi, maka secara tidak langsung kita telah menghilangkan habitat asli bagi flora maupun fauna yang tinggal di hutan tersebut. Pemerhati lingkungan yang telah lama concern dengan isu hutan dan masyarakat adat Papua serta founder Yayasan Ekonusa, Butsar Maitar, menjelaskan bahwa deforestasi sama dengan climate bomb. Deforestasi itu menyumbang 1/4 dari total greenhouse gas atau gas rumah kaca secara global. Memang cenderung masih sedikit, namun apabila pembukaan lahan di tanah Papua terus berlangsung, maka nantinya akan menimbulkan climate bomb, sehingga akan menimbulkan berbagai macam bencana alam dan menimbulkan berbagai macam kerusakan di muka bumi. NGO Butsar menambahkan hampir 60% atau lebih hutan di tanah Papua telah dikafling untuk kepentingan konsesi, baik konsesi kayu ataupun untuk perkebunan, seolah-olah AMDAL hanya sebagai cap izin. Perubahan suhu akan mempengaruhi tumbuhan komersial, sehingga hasil yang dipanen bisa turun atau bahkan gagal. Tanaman yang diperkirakan akan menghadapi masalah dengan perubahan suhu adalah ubi dan pisang. Selain itu, kenaikan suhu juga dapat mempengaruhi tanaman yang akan terganggu, yang mana hal ini akan mempengaruhi interaksinya dengan organisme lain dan mikroba. Selain perubahan suhu, perubahan kadar garam juga dapat mengganggu perkembangan tumbuhan melalui perubahan tingkat keasinan atau salinitas tanah. Perubahan ini bisa mengganggu mikroba bawah tanah dan tanaman dengan mengganggu proses osmosis, kemampuan menyerap air, dan fotosintesis. Kenaikan permukaan laut juga akan mempengaruhi tutupan lahan, sehingga tumbuhan non-akuatik dengan tipe hidup herba dan perdu terangkat lalu hanyut dari tanah dan membunuh tanaman yang berdiri karena ketidakmampuannya memproses oksigen untuk pertumbuhannya. Dampak peningkatan suhu terhadap perilaku tumbuhan. Yang pertama, mempengaruhi perkebunan dan dengan proses ekonomi dapat mengancam pertumbuhan ubi jalar atau Upomea batatas, talas atau Colocasia succulenta, ubi jalar atau Dioscorea spp, sagu atau Metroxylon sp, dan pisang atau Musa sp. Yang kedua, mempengaruhi siklus hidup tanaman seperti musim berbunga, contohnya pada musim berbunga anggrek. Yang ketiga, mempengaruhi kemampuan bertahan tanaman berupa kualitas benih-benih. Dan yang terakhir, mempengaruhi
hewan dan mikroba dengan cara yang serupa, sehingga simbiosis dan hubungan lainnya tidak berfungsi dengan baik. Dampak kenaikan air laut di daerah pantai terhadap tumbuhan di sekitar. Pertama, mempengaruhi salinitas tanah, menghasilkan kondisi yang lebih keras atau sulit bagi tanaman untuk tumbuh, bahkan bila memungkinkan. Dan yang kedua, mengurangi tutupan lahan, mengurangi tingkat ketahanan hidup atau survivability tanaman-tanaman non-akuatik. Perubahan iklim memiliki dampak langsung terhadap keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah contoh perubahan temperatur dan curah hujan. Perubahan temperatur dan curah hujan dapat mengakibatkan beberapa spesies yang tidak dapat menyesuaikan diri, terutama spesies yang mempunyai kisaran toleransi yang rendah terhadap proses suhu, memiliki kecenderungan untuk mudah terserang penyakit, dan juga memiliki masalah-masalah yang bisa membuat spesies tersebut mengalami kekurangan populasi. Dampak langsung dari perubahan iklim lainnya adalah pergeseran dalam siklus reproduksi dan pertumbuhan jenis-jenis organisme. Sebagai contoh, migrasi burung yang terjadi lebih awal dapat menyebabkan proses reproduksi terganggu dikarenakan telur tidak dapat dibuahi, dan dapat mengubah siklus hidup beberapa hama dan penyakit sehingga akan terjadi wabah penyakit yang bisa mengurangi beberapa spesies-spesies yang ada di muka bumi. Dampak lainnya yang terjadi adalah perubahan interaksi. Perubahan interaksi antar spesies akan menjadi semakin kompleks dalam suatu ekosistem, dan perubahan interaksi ini dapat termasuk predasi, kompetisi, penyerbukan, dan penyakit. Hal itu dapat membuat ekosistem tidak berfungsi secara ideal dan mengganggu ekosistem dari dalam. Kemudian ada juga dampak lainnya adalah laju kepunahan. Kepunahan telah menjadi kenyataan sejak hidup itu sendiri muncul. Beberapa juta spesies yang ada sekarang ini merupakan spesies yang berhasil bertahan hidup dari kurang lebih 1,5 miliar spesies yang diduga pernah ada. Kepunahan merupakan proses alami yang terjadi secara alami dan tidak dapat dicegah. Spesies yang telah berkembang dan punah sejak kehidupan bermula dan dapat kita pahami melalui catatan fosil. Tapi sekarang spesies yang menjadi punah dengan laju yang tinggi daripada beberapa kelompok spesies yang lebih rentan terhadap kepunahan tersebut. Kelompok spesies tersebut adalah beberapa yang akan dilanjutkan setelah ini. Kelompok spesies yang pertama adalah spesies pada ujung rantai makanan. Seperti karnivora besar, misal contoh harimau, Panthera tigris. Karnivora besar biasanya memerlukan teritorial yang luas untuk mendapatkan mangsa yang cukup. Oleh karena populasi manusia yang terus bertambah di areal hutan dan penyusutan habitat dan juga perusakan habitat, maka jumlah karnivora yang dapat ditampung juga menurun. Sehingga banyak di antara mereka yang mulai diburu dan juga menyerang daerah manusia itu sendiri, hingga menyebabkan kepunahan dini. Contoh lainnya adalah spesies lokal endemik, yaitu spesies yang hanya ditemukan di suatu area geografis tertentu dengan distribusi yang sangat terbatas. Ini sangat rentan terhadap gangguan habitat lokal dan perkembangan manusia. Nah, contoh yang ditunjukkan adalah contoh-contoh hewan endemik dari Papua, yaitu Tribonolatus novaeguinea, Paradisia apoda, dan Ornithoptera alexandra. Kelompok spesies lain adalah spesies migratori. Spesies migratori atau spesies berpindah adalah spesies yang memerlukan habitat yang cocok untuk mencari makan dan beristirahat pada lokasi yang berbentang luas. Sangat rentan terhadap kehilangan stasiun habitat peristirahatannya. Contohnya di sini adalah Actitis hippolochus dan juga Pluvialis equatoria. Nah, kelompok spesies lainnya juga yang rentan adalah spesies dengan sumber makanan yang sangat spesifik, sehingga mereka tidak memiliki sumber makanan lainnya apabila sumber makanan yang awal hilang. Nah, berikut adalah keanekaragaman rata-rata fauna endemik di Indonesia. Indonesia tuh berada di urutan kedua dari negara-negara dengan nilai keanekaragaman paling tinggi. Yang pertama adalah Brazil dan yang ketiga adalah Kolombia. Nah, bisa lihat di situ Indonesia memiliki nilai keanekaragaman 18
nilai endemisme 22, dan nilai total 40. Bisa dilihat bahwa nilai endemismenya hewan endemik lebih banyak di Indonesia dan merupakan yang paling banyak di dunia. Nah, di sini Brazil itu memiliki nilai keanekaragaman 30 dan nilai endemisme 18 dan nilai totalnya 48. Lebih tinggi dari nilai total Indonesia itu 40. Berdasarkan hasil riset Persatuan Konservasi Dunia (IUNC) pada tahun 2007 menunjukkan spesies-spesies yang terancam seperti yang terlihat pada gambar berikut adalah 5.742 spesies bertulang belakang, 2.108 spesies tak bertulang belakang, dan 8.447 spesies tumbuhan. Nah, yang bertulang belakang tersebar dalam 5 taksa, yaitu 1094 spesies mamalia, 1217 spesies burung, 422 spesies reptil, 1808 spesies amfibi, dan 1201 spesies ikan. Beberapa spesies di Papua yang terkena dampak perubahan iklim meliputi vertebrata dan invertebrata, seperti spesies-spesies yang akan ditunjukkan seperti berikut ini. Yang pertama, Ornithoptera alexandrae. Menurut artikel WWF 2020, 10% populasi vertebrata terkonsentrasi di Papua, membuat tanah tersebut memiliki kekayaan alam yang baik. Temperatur dan kelembapan tanah pada daerah Papua menyebabkan hutan yang tumbuh pada daerah tersebut ditumbuhi dengan pohon-pohon berkanopi tinggi, atau hutan tropis. Salah satu spesies serangga yang bersimbiosis dengan pohon di hutan tropis tersebut adalah Queen Alexandra birdwing, atau Ornithoptera alexandrae, yang merupakan jenis kupu-kupu terbesar dengan rentang sayap selebar 25 cm. Spesies Ornithoptera alexandrae merupakan spesies yang bersimbiosis dengan tanaman Araucaria yang tingginya dapat mencapai 70 meter. Tujuan bentuk simbiosis tersebut adalah untuk mencegah adanya predasi dari pemangsa-pemangsa terbang dan membantu mempertahankan laju kehidupan dari Ornithoptera alexandrae. Selanjutnya adalah Tribonolotus novae-guineae. Untuk vertebrata, reptil dan hewan berdarah dingin lainnya, kondisi lingkungan yang lembab dengan temperatur rata-rata 28 derajat Celcius adalah habitat yang baik bagi spesies-spesies tersebut untuk tumbuh. Nah, pada ekspedisi Lengguru yang dilakukan oleh LIPI dan beberapa peneliti lokal serta mancanegara pada tahun 2014 menemukan ada 50 jenis reptil dan 30 jenis amfibi serta 10 calon spesies dari reptil amfibi. Nah, spesies endemik unik yang ditemukan adalah spesies ini, yaitu kadal duri bermata putih atau Tribolonatus novae-guineae. Nah, ini merupakan spesies endemik khusus Papua dan tidak ditemukan di daerah lain. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah Paradisea apoda. Irian Jaya, Papua, terkenal sekali akan keindahan spesies burung-burungnya. Dengan salah satu spesies yang paling mendunia adalah Paradisea apoda atau yang biasa kita kenal sebagai cendrawasih. Banyaknya spesies ini karena abundan sumber makanan, buah-buahan, dan arthropoda yang berlimpah di hutan Irian Jaya akibat iklim yang berada di daerah tersebut. Kemudian spesies selanjutnya adalah kaguru pohon atau Dendrolagus spadix. Nah, menurut Kennedy, dalam penelitiannya pada 1992, vertebrata lainnya yang banyak ditemukan di Papua adalah mamalia, terutama marsupilia, hewan berkantung. Nah, sama seperti burung cendrawasih, fauna seperti kanguru pohon juga ditemukan di wilayah Papua karena buah-buahan serta serangga-serangga tanah yang sangat melimpah akibat iklim lokal dari Papua itu sendiri. Dan yang terakhir adalah marga tumbuhan terbesar di Papua Nugini dengan perkiraan jumlah jenis per 100 jenis, dan marga yang paling besar adalah Bulbophyllum dengan jumlah jenis 600 jenis. Selanjutnya adalah tabel vertebrata di Papua Nugini dan di dunia. Dibedakan berdasarkan takson-takson dengan jumlah jenis di Papua memiliki total 3.764. Jumlah jenis di Papua Nugini memiliki total 4.665 dan jumlah jenis di dunia memiliki total 58.180. Dan persen terhadap Papua Nugini itu 80,7%, persen terhadap dunia itu 6,5%, dan nilai Papua Nugini terhadap dunia itu 8%. Jadi nilai keanekaragaman vertebrata di Papua dan di Nugini itu sangat berlimpah. Berdasarkan berita yang dirilis oleh Republika.id yang berjudul Perubahan Iklim Ancam Keanekaragaman Hayati dan Warisan Budaya di Papua. Dalam berita tersebut, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, Charlie de Hazabun,
pada Kamis 23 April 2020 menyatakan bahwa perubahan iklim itu tidak hanya mengancam dari sisi fisik saja, namun juga menyangkut bagaimana kerentanan, ketahanan kita sebagai umat manusia, spesies keanekaragaman hayati yang tinggal di Papua, pengetahuan, atau budaya yang lambat laun akan ikut hilang. Jika skenario terburuk perubahan iklim terjadi, pengantisipasiannya tidak berjalan dengan baik, maka pengetahuan kebudayaan dapat ikut hilang. Berdasarkan rujukan paper yang berjudul Climate Change Threatens New Genius by Cultural Heritage yang disusun oleh R. Chamberlain and Rice dan kawan-kawannya dan yang diterbitkan di Science Advance pada 27 November 2019, menyatakan bahwa human-driven climate change, however, is expected to become a threat to new genius by cultural diversity. Changes in climate are already affecting species distribution patterns with negative consequences on ecosystem functioning and human well-being. Pada dasarnya, perubahan iklim yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri akan berdampak terhadap penyebaran spesies dengan konsekuensi yang negatif terhadap fungsi ekosistem dan kehidupan manusia itu sendiri. Dalam penelitian tersebut, mereka melakukan wilayah studi di wilayah New Guinea mencakup rentang latitudinal 0,08 degrees hingga 10,66 degrees lintang selatan dan rentang longitudinal dari 129,42 degrees hingga 150,21 degrees lintang timur. Wilayah yang dijadikan studi meliputi Pulau Utama Papua dan pulau-pulau kecil yang terhubung ke daratan Papua. Mereka juga membatasi area penelitian dengan memilih area dengan kedalaman lebih dari sama dengan 120 meter dari bagian batimetri umum samudra. Karena sebagian besar budaya Papua didukung oleh populasi berpenghasilan rendah yang bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya, kepunahan lokal yang disebabkan oleh perubahan iklim terhadap kepunahan makanan, obat-obatan, dan tanaman ritual cenderung mengurangi kesejahteraan masyarakat adat dan integritas budaya mereka. Oleh sebab itu, memahami dampak potensial dari perubahan iklim terhadap keanekaragaman biokultural Papua merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk memperluas strategi jaringan kawasan lindung dan kawasan konservasi dengan cara melindungi, memperkuat tradisi biokultural, dan hak-hak masyarakat adat. Di Papua New Guinea, hampir keseluruhan dan sumber daya alam atau natural resources berada di bawah kendali komunitas dan pemegang tanah. Tetapi, konservasi skala besar pun juga masih belum diprioritaskan. Untuk mengetahui dampak climate change terhadap biodiversity di sana, pertama-tama mereka membangun model distribusi spesies untuk 2.353 spesies endemik. Kemudian, mereka melakukan perhitungan bagaimana perubahan kelimpahan spesiesnya. Pemodelan tersebut dilakukan dan diproyeksikan antara tahun 2000 sampai 2070 di bawah dua skenario perubahan iklim. Pada skenario pertama, diproyeksikan akan menghasilkan peningkatan suhu sebesar 1 derajat Celcius atau disebut dengan RCP 2.6 dengan
dengan asumsi pada tahun 2070 dilakukan pengelolaan yang lebih baik terhadap emisi karbon dioksida. Pada skenario kedua, diperkirakan terjadi peningkatan pemanasan global sebesar 2 derajat atau disebut dengan RCP 8.5 jika tidak ada pengelolaan yang lebih baik oleh pemerintah. Memproyeksikan spesies distribution model ke kedua skenario perubahan iklim di masa depan. Untuk kondisi saat ini, yang dihitung pada tahun 2000, kekayaan spesies rata-rata di Papua sebesar 711 spesies yang ditemukan dominan di bagian utara Papua. Pada tahun 2070, jika skenario 2 terjadi, yaitu terjadi peningkatan temperatur global sebesar 2 derajat Celcius, maka kekayaan spesies rata-rata akan berkurang menjadi 691 spesies. Dan pada 2070, jika skenario pertama terjadi, yaitu terjadi peningkatan temperatur global sebesar 1 derajat Celcius, maka kekayaan spesies akan berkurang menjadi 688 spesies. Kelimpahan spesies tertinggi berada di area Pulau Papua bagian tengah daripada dibandingkan bagian selatan maupun bagian utara. Pada saat itu dikarenakan proses pengumpulan data yang jauh lebih sedikit. Menurut Charles J. Pigram dan kawan-kawan dalam papernya yang berjudul Terranus and the Accretion History of New Guinea Orogeny, bahwa hal ini dikarenakan bagian utara Papua adalah hasil dari penambahan banyak lempeng mikro sebagai hasil dari aktivitas lempeng tektonik. Penelitian dilanjutkan. Para ilmuwan berpendapat bahwa jika skenario terburuk itu terjadi, yaitu pada tahun 2070 naiknya temperatur global sebesar 2 derajat Celcius, maka daerah-daerah ini yang dari sekarang harus kita utamakan. Karena kita tahu perubahan iklim itu bisa diikuti dengan migrasi atau istilahnya species on the move. Dan hal ini juga dikarenakan karena ada jenis hewan ataupun spesies tertentu tumbuhan yang menempati suatu daerah karena tempat tersebut dianggap sebagai perlindungan terakhir mereka. Daerah-daerah tersebut perlu dilindungi dan dikonservasi, serta dimasukkan ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Dan menurut mereka, secara spasial, hal tersebut sangat penting untuk diintegrasikan ke dalam rencana spasial tata ruang. Dikarenakan penurunan keanekaragaman hayati akibat dari perubahan iklim, yang mana perubahan iklim ini diakibatkan oleh deforestasi. Lalu pertanyaan berikutnya, di mana para pembuat keputusan harus fokus untuk memaksimalkan keuntungan konservasi? Di sini mereka mempertimbangkan dua sudut pandang secara biologis dan perencanaan konservasi. Sudut pandang pertama dilakukan, yaitu untuk melindungi semua kekayaan spesies terlepas dari manfaat spesies itu sendiri. Sudut pandang pertama ini, mereka memodelkan prioritas konservasi untuk semua 2.353 spesies endemik. Nah, untuk sudut pandang yang kedua, mereka berfokus pada spesies yang memang penting bagi mata pencaharian secara sosial di Papua, di mana konservasi tersebut berfokus pada mata pencaharian atau pada spesies yang menyediakan jasa konstruksi, budaya, makanan, dan pengobatan. Dan mereka akhirnya menemukan bahwa pegunungan pusat merupakan 10% prioritas teratas dari kedua sudut pandang yang ditawarkan. Dan berikut ditemukan pula daerah prioritas konservasi pada gambar 5A dan pada gambar 5B. Sebelumnya, mereka telah menunjukkan bahwa perubahan iklim akan mempengaruhi warisan biologis dan budaya Papua. Langkah selanjutnya, pemerintah Indonesia dan Papua Nugini telah membuat langkah ke arah membangun sistem kawasan lindung sebagai penandatanganan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Pada tahun 2018, Gubernur kedua Provinsi New Guinea,
menandatangani Deklarasi Manokwari yang berkomitmen untuk konservasi 70% tutupan lahan untuk bagian barat dari Pulau Papua. Selain itu, prakarsa internasional seperti area keanekaragaman hayati kunci dan area tumbuhan penting tropis sedang dilakukan untuk mengidentifikasi situs penting, habitat yang terancam, dan tanaman yang penting secara sosial ekonomi. Inisiatif ini menekankan konservasi keanekaragaman hayati saja, padahal konservasi biokultural yang melestarikan habitat dan budaya setempat belum dilakukan. Jaringan endemisme tanaman yang teridentifikasi dan keanekaragaman tanaman yang bermanfaat merupakan langkah pertama menuju konservasi keanekaragaman hayati Papua yang lebih unik dalam menghadapi perubahan iklim. Peningkatan kualitas sekolah dalam bahasa asli dan kurikulum sekolah yang relevan secara budaya bisa menjadi langkah kebijakan positif menuju pemeliharaan keanekaragaman hayati dan budaya di Papua. Terakhir, program konservasi dan perluasan kawasan lindung memiliki potensi mendukung masyarakat lokal dalam mencegah konservasi lahan dalam skala besar, entah itu menjadi pengembangan industri, perkebunan, ataupun segala kegiatan yang mengarah pada eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi. Dengan demikian, tindakan konservasi harus ditegakkan dan bekerja dengan masyarakat adat sejak awal. Hal ini bertujuan untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan dan mendukung hak-hak masyarakat adat setempat, terutama di Papua. Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gua.